Oke. Podcast ini berjudul Ngobrol Kita. Oke, sebelumnya perkenalkan aku one and only Agnestasya Monica Putri Hendrajaya. Di sini aku nggak sendirian. Aku bersama partner yang aku jumpai di tahun 2022. Dia berasal dari Lampung dan bernama Jenny. Dia. KTP-nya siapa dong KTP-nya? Dia. Oh dia. Hai, aku dia. Perkenalkan dia namanya dia guys, dan dia teman kuliah aku. Jadi di sini aku nggak sendirian. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih? Ya. Ngobrol apa ya? Yang seru malam-malam kayak gini. Apa ya kira-kira ya? Kita bakal santai-santai aja kan Kak? Santai aja ini sumpah. Kita kayak ya chill lah ya, chill. Chill aja lah ya. Bahas apa ya? Mungkin bahas teknologi informasi mau nggak? Boleh. Sebelumnya pasti kamu punya dong Instagram, punya nggak? Punya lah. Tahun berapa punyanya? Aku sekitar tahun berapa ya? SMP aku udah punya sih. Udah punya. Dan faktanya Instagram itu udah diciptain dari tahun 2010. Udah lama banget itu. Bener. Jadi tapi setahu aku sebelum Instagram nama itu tercipta itu ada nama lainnya tahu? Apa itu? Nah itu aku juga nggak tahu, tapi setahu aku ada apa ya namanya Buns apa gitu. Dan Instagram itu diciptain sama Kevin, itu juga nggak tahu. Itu juga nggak tahu, tapi ada Kevin yang namanya. Nah, terus Instagram itu dibuat di Amerika Serikat sana, perusahaan sana, gitu. Dan kayaknya Instagram udah pasti semua orang punya nggak sih? Punya dong. Tapi kalau untuk aku sendiri ya Kak itu, aku nggak terlalu nggunain Instagram ya. Kenapa? Soalnya menurut aku Instagram itu tuh aplikasi branding. Ya sih. Kamu gitu nggak? Maksudnya kita tuh mau upload apa tuh jadi takut gitu loh. Oh, jadi lebih ke ini ya, terbatas. Iya. Pasti semua orang punya nggak sih? Punya lah. Pasti semua orang pakai Kita itu juga menurut punya, aku. iya. Aku Pasti. tuh buat tuh kapan ya? Kayak 2017 sih aku pakai Instagram. Udah lama banget itu pasti. Iya, dan aku dulu buat itu masih pakai email kakak. Jadi belum tahu apa-apa gitu. Dan aku pribadi sendiri pakai Instagram itu ya pasti buat apa ya? Posting kehidupan aku sih. Foto, video kayak gitu. Kalau kamu Instagramnya banyak nggak pengikutnya? Dulu itu pertama buat ya cuma paling nggak nyampe 50 lah. Oh, Karena aku tuh jarang banget gunain Instagram. Karena sendiri orangnya takut sama publik gitu loh. oh, jadi lebih ke ini introvert gak sih? Iya, Introvert. ya, boleh dikatakan gitu lah. Karena aku nggak suka ya. Tapi kan Instagram ini kan ada fitur privat gak sih? Privat aku. Ada. Tapi aku pokoknya dulu nggak terlalu gunain lah Instagram itu gitu. Jadi lebih ke ya introvert itu tadi ya. Tapi ya Instagram itu kayaknya punya ini gak sih dampak positif sama negatifnya? Punya dong, pasti semua aplikasi itu punya. Positifnya ya kita bisa tahu informasi, kita juga bisa mengikuti berita terkini ya gitu. Terus kita juga bisa apa ya lebih tepatnya ya cari sensasi. Nah, aku tuh punya Instagram itu ya Kak. Itu tuh sebenarnya buat ngikutin idol K-pop aku. Oh, berarti artis-artis yang buat aku senengin. mantau. Iya betul. Live update mereka tuh seperti apa kehidupan sehari-hari. Kan sekarang banyak banget artis Bener-bener. itu live update-nya itu lewat story ya kan. Dan jujur aku juga gitu sih. Aku banyak ngikutin idol K-pop. Oh, tak kira kakak artisnya gitu. Amin ya Tuhan, amin banget. Jadi Instagram aku ya rata-rata juga banyak kan untuk follow artis sih. Ya kita buat tahu kehidupannya ya gitu ya. Terus Benar. Instagram tuh lebih ke ini ya kehidupan gak sih? Benar. Kehidupan sehari-hari. Benar. Terus lebih ke ya berita-berita terkini tadi sih. Sama aja kayak aplikasi sebelah lah ya. Ya itulah Gitu. ya. Tapi kalau secara pribadi ya, aku itu kurang nyaman pakai aplikasi Instagram. Kenapa? Karena aplikasi itu kayak branding gitu loh Kak. Maksudnya kayak kita posting sesuatu nih, aku tuh selalu takut kayak nggak sesuai gitu loh. Karena yang di Instagram itu orangnya tuh eye catching, semua tuh trendy, kayak mereka tuh bener-bener memikirkan tampilan gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama dirinya sendiri gitu. Jadi ini lebih apa ya kata lainnya tuh pencitraan gak sih? Bener-bener kayak pencitraan banget gitu. Kadang-kadang di Instagram itu kita juga bisa dapat head comment. Bener. Head comment-nya parah banget. Bener. Dan aku tuh bukan mungkin ya, pernah sih ngalamin kayak gitu. Oh pernah? Pernah. Pengalaman berbeda. Nah, solusi aku bukan nggak pakai Instagram, Apa? tapi aku buat second account. Ih bener banget, Bener ya, bener. Sekarang jadi second account itu
Instagram kedua ya, akun kedua. Aku buat itu tuh karena aku jadi lebih nyaman gitu loh. Bener. Karena orang-orang yang masuk ke second account aku itu orang-orang terpilih. Bener, Bisa dibilang bener, ya. bener. Orang-orang terpilih yang menurut aku itu tuh apa ya? Ya nggak membawa dampak buruk lah ke aku. Iya, iya. Terus Amin, amin. kita di second itu tuh lebih menjadi diri kita sendiri, mau posting apapun itu terserah kita, karena yang ada di dalam situ itu hanya orang-orang yang kita kenal yang gitu. Berarti kakak punya second account? Punya dong, bahkan 4 akun adalah. Oh ada. Wah itu kenapa ya itu HP banyak gitu ya? Adalah. Oh ada ya. Second account itu yang menurut aku ya rumah yang paling nyaman sih. Lebih ke apa ya? Lebih ke privasi tapi di publik gitu. Gimana Iya, ngomongnya iya. dia? Privasi tapi publik buat orang yang deket-deket aja. Dan, tapi tahu gak sih? Banyak tahu berita-berita yang kayak second account tuh nggak penting. Second account tuh sebuah tindakan yang diskriminasi. Sampai kayak ada yang ngomong juga itu Justru malah ada nih orang yang bilang second account itu tempatnya diskriminasi. Terus maksudnya kenapa? Jadi kenapa mereka menganggap diskriminasi? Karena mereka itu pikirnya itu adalah seleksi temen. Jadi yang bisa masuk ke second account kan cuma terpilih doang nih. Bener. Nah akhirnya mereka menyimpulkan itu udah diskriminasi. Tapi menurut aku itu salah banget sih. Salah banget. Aku juga mikirnya ada kejadian satu orang itu ya kak, itu mungkin terobsesi banget gitu ya kak ya, kayak pengen banget masuk ke second akun kita gitu ya, berkali-kali kita remove pun dia berkali-kali meminta mengikuti gitu. Nah kalau misalnya kita nggak confirm ya itu kan terserah kita ya, Itu hak kita. iya kan kita nggak merasa deket sama orang itu. Jadi second account itu dibuat untuk merasa kita nyaman mengupdate kehidupan kita. Kalau kita nggak terima ya kita nggak merasa dekat dong. Betul. Jadi second account itu lebih ke hidupan kita sehari-hari bener-bener diupdate di sana. Iya tuh. Dan kita kan pasti ada nih keinginan kayak aku nggak mau dilihat dia, aku nggak mau dilihat dia, ya nggak apa-apa. Ya, Itu hak apa. kita. Karena itu nyaman gitu buat kita ya. Gimana ya? Gimana ya untuk pandangan orang kayak gitu ya? Ya lebih menghargai privasi aja nggak sih? Tahu batasan, privasi. Tahu batasan. Itu. Betul. Kita semuanya punya second account ya. Hampir Punya. semuanya Gen Z semuanya itu punya second account. Ya, tujuan kamu buat second account apa sih? Jujur dulu awal-awal buat second account itu ya iseng-iseng aja sih. Lebih ke FOMO sih dulu. FOMO Karena ya, Gen Z ngikutin itu. yang lain ya. Iya. Ngikutin yang lain juga punya second account gitu. Dan dulu tuh aku tuh buat itu ya karena buat ini sih lebih pede jujur. Aku nggak tahu kenapa kalau second account tuh aku lebih pede, lebih merasa apa ya aman juga sih di sana. Betul, aku juga ngerasa gitu sih kak. Bener kan? Terus second account itu jujur kalau second accountku sendiri itu isinya ya yang alay-alay sih, jamet-jamet gitu. Sudah Makanya gitu, nah gitu ya. berbeda ada second account sama first account. Itu First sangat-sangat account. Beda ya, banget, jomplang beda jomplang. banget. Ini ibaratnya itu kayak kita first account tuh yang di sini nih. Nah ini sisi asli kita itu di second Aduh, account parah gitu. banget. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orang Aku malah itu kan sangat-sangat bersyukur ya sama orang yang nyiptain yang namanya itu second account. Karena aku tuh nggak bisa ada Instagram pertama itu bener-bener setakut itu sama dunia maya gitu. Tapi semenjak ada second account kita tuh jadi bebas mengekspresikan diri kita kayak gimana gitu. Gimana ya second account tuh? Justru malah lebih sering update di sana ya daripada first gitu. 24/7 hampir update. Tiap hari kita Hampir update. setiap hari update di sana. Jadi big thanks banget buat yang nyiptain Instagram sih. Gitu. Kalau sisi negatifnya menurut kakak ada nggak sih selain hal-hal positif kita jadi lebih percaya diri kan sih ada negatifnya second account itu Benar. sendiri. Ada. Itu tadi sih mungkin second account itu nanti sisi negatifnya mungkin lebih ke privasi ya. Kalau tadi kita nyaman itu mungkin tiba-tiba kita jadi malah nggak nyaman. Bukan nggak nyaman sih. Karena kita terbiasa mengumbar kehidupan sehari-hari, takutnya ada yang salah posting atau misalnya Oh apa. iya gitu. banyak tuh kejadian artis-artis kayak mereka kan Bener. ngumbarnya Betul. Istilahnya apa ya? Cepu. cepu ya, teman cepu gitu ya. Jadi pokoknya itu tadi sih harus selektif sendiri. Senyaman apapun kita sama second account atau hal apapun yang private gitu tetap aja aware sama diri sendiri lah ya. Ya, makanya itu kita kalau harus seleksi siapa yang kita ikuti dan siapa yang nggak harus kita ikuti gitu. Dan misalnya kalau nggak mau develop nggak apa-apa sih. Ya enggak lah, nggak Nggak apa-apa apa-apa banget. Jadi senyamannya aja, kita juga hidup tuh nggak harus menuhin gengsi orang, nggak harus menuhin ekspektasi orang juga gitu. Kalau first account kakak tapi aktif kan Mas Yan?
Atau lebih sering aktif di second nih? Second, karena semenjak ada second aku tuh udah jarang banget yang real tuh, yang first tuh jarang aku buka lah. Spill dong mengikutnya. Dikit banget, banget ya karena jarang update. Terus juga Instagram di private, nggak ada postingannya kayak gitu. Cuma ya first tuh cuma jadiin kita misalnya nih baru kenal nih, bagus deh Instagram mutualan. Tapi ada apa? Ada kata-kata Gen Z itu mutualan gitu, berbagi IG. Cuma buat pertemanan aja. Aku ada pertanyaan nih kayaknya. Apa? Ada nih ya temanku, dia tuh udah punya second account gitu. Tapi tuh dia kalau setiap buat video gitu selalu di close friend. Itu tanggapan kakak tuh gimana? Udah second account nih, udah orang-orang yang kita kenal, tapi tetap buat close friend. Close friend itu yang isu-isu itu kan? Iya, yang hanya teman-teman dekat. Oh, yang dipilih banget ya. Menurut aku ya, itu hak mereka sih. Ya sebenarnya hak mereka sih. Mungkin dengan mereka kayak gitu, itu makan buat mereka lebih santai dan apa adanya. Cuma ya kok lucu ya, tapi lucu sih. Udah second account, terus close friend lagi. Ya mungkin dia lebih mau seleksi lagi tuh. Jangan sampai setelah ada close friend ada lagi nih yang ada lagi nih kayaknya yang lebih close, cuma dibagikan ke satu orang. Padahal mereka langsung chatan aja nggak sih? Bisa jadi tuh kayak gitu. Nah jadi menurut dia nih, second account itu penting nggak sih kalau dibuat gitu? Menurut aku ya itu menurut masing-masing aja sih, penting atau enggaknya. Kalau menurut aku sendiri itu penting, karena tadi yang first itu kan aku kurang pede di dunia maya. Nah dengan adanya second account ini aku jadi lebih percaya diri buat kasih tahu aktivitas aku ke orang-orang gitu lah ya. Iya benar-benar. Kan? Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku pribadi penting sih, soalnya second account itu tadi bisa share pengalaman. Betul. Dan itu lebih santai, lebih tenang, lebih aman kayak gitu. Yang penting dari kitanya sih itu bijak menggunakannya, nggak buat yang aneh-aneh. Betul. Aku. Apalagi sekarang kan banyak yang ngomong second account itu sebagai akun penguntit ya. Oh itu iya, enggak banget sih. Itu nggak banget. Enggak banget, second account tuh Jangan sampai kayak gitu guys. banyak positifnya ya menurutku. Ya pakainya yang santai-santai aja lah, ya share pengalaman, terus juga cari informasi kayak gitu-gitu aja sih, nggak usah yang neko-neko ya. Neko-neko, tau neko-neko nggak? Apa itu? Macam-macam, jangan yang macam-macam. Jadi ya pakainya dengan bijak lah guys, kayak gitu. Banyak positifnya sih. Banyak positifnya kok. Ya mungkin kalau negatifnya kira-kira yang paling menonjol tuh ya itu tadi ya, mungkin lebih ke pencitraan itu ya. Pencitraan itu sih ya. Kembali lagi, pencitraan itu kan kembali lagi ke pandangan kita nih, mau gimana nanggepinnya, mau gimana kita buatnya kayak gitu. Sebenarnya itu tuh semua itu tuh berasal dari pikiran kita sendiri kan. Sebenarnya kalau kita lihat Instagram orang lain juga lihat aja gitu, nggak mungkin kita langsung mengomentari itu, nggak mungkin. Itu datang dari pikiran kita sendiri. Cuma ya ketakutan itu pasti ada. Instagram tuh aplikasinya menurut aku juga keren sih. Keren lah. Keren banget. Bisa menjangkau seluruh bumi gitu. Seluruh dunia. Kita mau cari akun siapapun ada. Cuma aku tuh ya keselnya sama Instagram itu ya. Banyak banget misalnya ada yang official nih, misalnya apa ya yang official gitu tuh, kayak destinasi wisata atau apa yang official tuh banyak ditiru gitu. Jadi kita sering banget salah informasi. Bener. Gitu. Oh iya. Jadi hoax gitu ya. Iya, kayak akun-akun penipuan gitu juga banyak banget. Makanya kita selalu selektif lah ya kalau mengonsumsi informasi apapun. Dan apa ya, kalau bisa kita gunain ini aplikasi ya sebaik-baik mungkin. Yang bermanfaat. Jangan buat nipu-nipu lah ya. Tapi Instagram banyak banget yang nipu-nipu kayak gitu ya. Banyak banget, gila. Kayak nggak ada disaringnya gitu lah ya. Bener. Makanya sekarang tuh menurutku Instagram tuh yang perlu dikuatin ya itu, kayak akun-akun bodong kayak gitu lah ya. Jadi kalau nggak ada kejelasan mending banned aja lah, ilangin nggak sih? Iya. Aduh ini kayaknya udah semakin malam nggak sih nih? Mungkin udah ngantuk. Udah ngantuk Anda? Bayarannya dikit soalnya, udah males. Justru malah nggak dibayar. Ya. Oh iya sama-sama ya. Ya jadi tadi yang kita omongin itu ya semoga bermanfaat ya guys ya. Bermanfaat ya. Jadi kalau jangan diambil hati sih. Iya, walaupun santai gini ya semoga bermanfaat, berbobot lah ya, walaupun bobotnya segini. Ya kita saling gini, saling belajar lah. Saling belajar, terus saling berbagi pengalaman juga gitu. Ya Instagram menurut kamu rate-nya berapa nih? Penutupan nih. Menurut aku
rating buat Instagram. Aplikasi Sebagai Instagram. teknologi informasi atau sebagai hiburan nih? Teknologi informasi deh. Kalau sebagai teknologi informasi, menurut aku rate 8 lah ya. 8/10? 8/10. Oke. Kalau menurut kamu? Aku 9,5/10 sih. 9,5/10. Sangat bergantung sekali ya sama Instagram. Ya bisa dibilang begitu sih, karena bagus Instagram buat aku. Fitur-fiturnya juga bagus. Tapi tahu nggak? Apa? Nggak tidak penutupan ini. Sekarang ini kan ada update terbaru Instagram kan, jelek-jelek nggak sih? Iya. Aku tuh paling nggak suka itu update Instagram ya. Bener. Selalu jelek-jelek banget. Kenapa sih Bener mereka tuh kalau banget. update tuh bukan memperbarui tapi malah Menjelekan ya sih? Ya bener. mungkin bagi mereka bagus ya. Ya kita hargai aja sih. Cuma ya kita kan bisa mengkritik ya. Bisa boleh mengkritik, lah. bisa Sebagai ngasih pengguna saran. kita bisa ngeritik lah. Kemarin apa sih yang dia update itu? Ini nggak sih? Feeds-nya. Feednya enggak, ya feed Instagramnya jadi Terus? lebar kayak reels. Terus ini kan dempet-dempet apa tuh pengikutnya? Aku kurang tahu sih aku. Itu Kurang jadi- buka itu aku. Jadi ini apa namanya tulisannya tuh dempet-dempet ke kanan gitu, jelek banget. Itu kayak bukan jelek sih, lebih ke apa ya? Jadi aneh aja kayak gitu. Tapi ya mungkin itu. Tapi di sisi lain filternya banyak banget. Tapi Lama banyak fitur yang banget. hilang tahu. Emang ya aku nggak tahu. Jadi Soalnya aku jarang update foto. terbaru Instagram 2025 ini toh guys. Itu banyak fitur yang hilang. Aku nggak. Sedih banget. Jadi kayak aduh, buluk banget ini. Kita sebagai tim filter, aduh. Waduh, udah kecewa sih, kecewa banget, jujur kecewa. Tapi ya semoga Instagram bisa memberi fitur-fitur lebih baik lagi, bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kayak gitu. Lebih upgrade, lebih baik lah ya. Bener. Jangan lupa follow Instagram saya, Agnezo A-nya 2. Jangan lupa follow saya. Siapa nama kak? Username-nya? Nah. Nah ya itu, nanti aku tulis di bawah kolom komentar. Oke guys, sampai sini aja ngobrol. Aduh, Ini, kok satu, traksi dua, yuk. iya. 1, 2, 3 ngobrol kita. Oke, bye bye.